Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menikmati ibadah sholat Isya berjamaah dan sholat jadikan dengan sholat tarawih. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tauladan kita. Beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan panduan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga. Jadi yang merasa umat Muhammad ini kita patut berbesar hati. Kita sudah dikaplingkan yang namanya surga. Lalu kemudian illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Ada nggak kita di sini yang tidak mau masuk surga? Tapi ternyata ada umat Nabi Muhammad yang tidak mau masuk surga. Jadi semua masuk surga kata Rasulullah kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak mau ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang mendurhakaiku, dialah yang tidak mau. Jadi dari hadis yang sederhana ini kita bisa menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu mengajak umatnya yang mau masuk surga itu berada dalam rombongan orang-orang yang masuk ke dalam surga, rombongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada rombongannya itu. Tapi ternyata di antara umat Nabi Muhammad itu ada yang tidak mau masuk rombongan. Mereka memilih rombongannya sendiri. Bahkan mungkin mereka melihat ini rombongan kok taat kepada Allah dan Rasul, kayaknya tidak enak. Karena rombongan yang taat itu adalah orang-orang yang rajin mengkaji panduan dari Allah agar hidup itu tertata dengan benar, agar hidup itu berjalan menuju surga. Jadi rajin dia mengkaji ayat Allah, karena tidak mungkin dia bisa taat tanpa ada pemahaman yang benar. Jadi kalau kita ini termasuk orang-orang yang rajin mengkaji ayat-ayat Allah, rajin hadir dalam majelis ilmu, maka kita berarti masuk dalam rombongan itu insya Allah. Karena awalnya memang di situ. Tapi kalau dari awal itu malas-malasan ikut rombongan, ikut pengajian, nah ini tanda bahwa kita itu memang tidak tahu bahwa rombongan menuju ketaatan itu sebenarnya rombongan yang paling baik. Lalu orang-orang yang tidak berada dalam rombongan, ini orang-orang yang seperti apa? Biasanya itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi memperturutkan keinginan-keinginannya. Yang tidak lain adalah orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai kiblatnya.
Karena dunia itu begitu manis, dunia itu begitu candu. Dan hampir-hampir kita ini kalau tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada ketakwaan, itu pasti kita akan candu. Dunia itu sebenarnya netral. Tetapi kalau dunia itu tidak disertai dengan ketaatan, maka dia menjadi laknat. Jadi saya beberapa waktu ini mengumpulkan nas-nas terkait dunia, terkait hawa nafsu. Saya ingin membuat kesimpulan, dunia ini apa toh? Ternyata kesimpulannya bisa kita dapat dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Ini saya kira kesimpulannya memang begitu. Jadi dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita itu mengejar dunia, itu berarti kita mengejar laknat. Dan memang kalau kita lihat kenyataannya, orang-orang yang sudah dapat dunia, yang mungkin kita sering sebut orang yang sukses. Orang sukses itu diteliti oleh seorang psikolog yang namanya Dr. Pearsall. Dia teliti orang-orang sukses di dunia itu, kehidupannya selama bertahun-tahun, dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah orang sukses itu hidupnya menderita. Lalu kemudian dari penelitiannya dia buat buku, judulnya adalah Toxic Success, kesuksesan beracun. Jadi jamaah sekalian, ada yang pengen sukses? Pengen ya? Menderita Pak penelitiannya Pak? Sukses di dunia ini gitu. Kalau akhirat pasti pengen kan, kita di masjid ya. Jadi sukses di dunia ini, ada yang pengen sekarang sukses di dunia? Terlaknat, hidupnya menderita, penelitiannya begitu. Kalau begitu kita jadi orang gagal saja. Setuju? Tidak ya. Kenapa tidak? Karena orang gagal nggak diteliti Pak. Orang sukses saja menderita, apalagi orang gagal ya. Jadi sukses dan gagal itu bukan tujuan. Itu bukan hal yang penting. Sukses akhirat, sukses dunia itu bukan. Jadi sahabat Nabi itu ada yang kaya raya, ada yang pengusaha, ada yang penguasa. Tapi sahabat Nabi juga ada yang miskin fafa, yang tidak punya apa-apa. Tapi di antara mereka itu tidak ada yang lebih tinggi satu dibanding yang lain. Karena dunia itu bukan ukuran. Apalagi Rasulullah mengatakan dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Tapi hadisnya memang jangan kita potong. Illa kecuali zikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Kecuali ingat kepada Allah dan apa-apa yang membawa ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita melihat, kita pegang dunia dan itu tidak membuat kita ingat kepada Allah, tidak menjadi wasilah ketaatan kepada Allah, maka itu laknat Pak. Ini kesimpulan saya memang ketika lihat dunia dari dalil-dalil itu begitu. Begitu juga dengan kenyataan orang-orang kalau sudah dapat dunia itu, ya memang begitu. Coba, apa yang namanya dunia itu bisa membuat kita puas? Enggak Pak. Baru-baru kita tahu ada orang gajinya sekian M sebulan, gitu Pak. Oplosan itu. Coba itu berapa M itu? 3M atau berapa? Angkanya macam-macam. Ya anggap saja 3M lah, kan ada THR dan segala macam. 3M itu berarti 3.000 juta. Itu ya. 3M 3.000 juta. Itu berarti setiap hari 100 juta Pak. Itu gimana tuh gaji setiap hari 100 juta. Jadi setiap hari 100 juta kalau dia kerja keras 10 jam sehari, itu berarti setiap jamnya dia 10 juta Pak. Jadi kalau kita ini taraweh di sini ya, dari Isya sampai taraweh selesai 1 jam 10 juta masing-masing dapat itu. Kira-kira. Itu kita bayangkan. Apakah itu cukup? Enggak Pak. Jadi kalau sudah pegang dunia itu masih candu Pak.
Karena memang hadis Rasulullah sudah mengatakan begitu. Jadi hadis Rasulullah itu mengatakan, "Lau kana li ibni adama wadiyani mim malin labtagu thalithan wala yamlu jawfa ibni adama illa turabu." Kalau seandainya anak Adam diberikan 2 buah lembah harta, maka pasti dia menginginkan yang ketiga. Tidak ada yang bisa memuaskan keinginan anak Adam kecuali tanah, kecuali kematian. Jadi kalau kita lihat dunia itu, kalau kita lihat dunia, Pak, lalu kemudian dunia itu kita pikir-pikir ini tidak membuat kita taat, tidak membuat kita ingat Allah, tinggalkan saja, Pak. Karena itu laknat. Kecuali tadi itu kita yakin bahwa dunia itu membuat kita ingat kepada Allah, menjadi wasilah kita untuk taat kepada Allah, ambil, Pak. Muslim itu harus kuat. Orang beriman itu harus kuat. Tapi kita menakar diri. Karena Imam Ali itu mengatakan begini, ini ngasih motivasi kepada kita agar jadi orang yang kuat. Ulul himmah wa quwatul azimah minal iman. Tingginya cita-cita dan kuatnya semangat itu adalah bagian dari iman. Jadi ambil dunia itu, tapi dunia yang membuat kita ingat kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, Bapak saya terhormati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa, masuk, Pak, dalam rombongannya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menuju surga yang sudah dikapling untuk kita, dan kita tinggalkan rombongan orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang memuaskan hawa nafsunya, membuat mereka sengsara di akhirat, bahkan juga sengsara di dunia. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.